Kita mulai ya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua DPM Masjid Al-Jihad dan juga segenap jajaran pengurus, Bapak Imam, juga seluruh jamaah, dan tentunya juga yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Abdul Azam dari Badan Wakaf Al-Quran dari Kota Batam, Kepulauan Riau yang baru saja tadi tiba di Lampung. Ada kegiatan beliau sekira 3 hari ke depan di sekolah dari sebuah pondok pesantren di Kota Metro dan di Lampung Timur. Alhamdulillah juga bisa mengisi di masjid ini. Al-Jihad mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz Abdul Azam di Kota Metro semakin membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya kepada kita, nikmatnya, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga malam hari ini kita bisa hadir di sini. Insyaallah sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Si semangat ya menjalani hari-hari sambil menunggu ajal kita tiba, dan terus berbuat kebaikan sehingga kita malaikat mau datang dijemputnya kita dalam keadaan beriman dan bertakwa dan beramal saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan aktivitas mulia bertalabul ilmi ini adalah salah satu kewajiban kita di dalam Islam sampai akhir hayat kita nanti, sampai meninggal dunia tidak ada habisnya kita menuntut ilmu, dan ini insyaallah kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang bermata Allah, Jalan Mekir Adi Sumanto dari PW Lampung yang memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tidak panjang acaranya, hanya pembukaan, inti dan juga penutup. Dan marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang bermata Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Ustaz Abdul Azam akan menyampaikan sebuah materi, yaitu cerdas beramal solih, yang insyaallah akan semakin menambah kecerdasan kita sebagai seorang muslim, di mana di usia yang singkat ini, yang hanya 50, 60, 70 tahun, bisa kurang bisa lebih, ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita nanti menjadi orang yang beruntung, walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, tapi rasa-rasanya seperti orang yang masih hidup saja, karena masih memberikan kebermanfaatan dan pahalanya masih terus mengalir. Dan seperti apa materi lengkapnya, langsung saja kita berikan waktu kepada Ustaz Abdul Azam. Kepada Ustaz kita Aji begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut mungkin sedikit kenalan dulu ya Bapak Ibu. Ya, tak kenal maka tak tahu. Nanti marah istri. Ya, alhamdulillah biasa dipanggil Azam. Anak ditakdirkan baru 4. Ya, baru. Istri juga
Satu ya. Kalau baru satu, insya Allah diniatkan dapat orang metro. Alhamdulillah satu kok. Dan istri saya orang Jawa juga Bapak Ibu. Mungkin saya juga banyak Jawa namanya ya. Atau mungkin juga dari daerah lain. Takdirnya Allah berikan saya istri orang Minang. Ada orang Minang di sini? Banyak. Wah, berarti awak ini orang Sumando. Cuma awak tidak pandai ngecek bahasa Minang, Pak. Cuma ngerti segetek-segetek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin saling menasehati untuk diri saya juga untuk sama sekalian tentang perkara yang besar. Kenapa disebut perkara besar? Karena ketika kita beramal soleh itu juga harus berpikir lagi amal soleh ini terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya, di antara kebaikan-kebaikan itu adalah sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, Ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina afdal? Mukmin manakah yang utama? Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Mukmin manakah yang cerdas? Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, mereka itu adalah orang yang cerdas. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak ibu, mati. Pesan mati juga, mati kita semua Bapak. Tinggal pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya bekal cukup tidak? Maka saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu sekalian, tolong dijawab dengan jujur, dijawab dengan serius. Pertanyaannya gampang, jawabannya juga lebih gampang. Nah, ini lebih gampang. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu, karena jawaban Bapak Ibu sambil mengangkat tangan, boleh? Boleh ya? Boleh ya? Setuju nggak ini? Setuju ya? Nah, mohon maaf nih semua, ambil angkat tangan jawabnya. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Bapak Ibu. Ibu-ibu dengar ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Ada. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa di antara kita, di antara ibu dan bapak, yang dari lubuk hati paling dalam, pengharapannya paling kuat, ingin masuk surga? Angkat tangan. Nah, coba angkat tangan semua Bapak, tak angkat tangan. Ayo. Ini pertanyaan gampang kan jawabannya kan? Pertanyaan kedua. Ini harus serius juga, Pak. Siapa di antara kita, di antara Bapak dan Ibu, siap mati besok? Angkat tangan. Ayo, Pak. Satu. Lagi. Baru satu, dua sama saya nih. Pak lagi, angkat tangan lagi, Pak. Tiga. Ada lagi. 4. Siap mati besok. Baru 4 ini yang siap mati besok. Lalu kita ini kan nggak tahu kan Bapak Ibu. Ajal kita ini kapan nggak tahu. Betul. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, artinya mereka sudah siap kapan saja. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu nggak siap?
Kenapa, Pak? Hah? Banyak dosa. Iya, masih banyak dosa, yaitu insya Allah kalah ya. Bapak-bapak ini orang-orang soleh semua. Tapi begitulah keadaan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita petunjuk yang mudah kita pahami, mudah kita resapi. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa innal khaira tumma'ninnah wa inna syarra ribatun. Kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan kejelekan akan mendatangkan kegelisahan. Betul apa betul Bapak Ibu? Coba kalau Bapak Ibu misalnya chattingan sama orang lain, perempuan lain. Ditanya istri, chatting siapa Bang? Pak, udah. Jawabnya sama kawan. Nah, habis itu cek namanya. Nah, gelisah lah. Gelisah tak? Gelisah ketahuan. Oh sering tuh Pak? Nggak ada ya? Nggak. Ya, tapi begitulah. Misalnya Bu, ibu-ibu ngambil duit suami tidak bilang-bilang. Tenang apa gelisah Bu? Bu? Gelisah. Tapi begitu fitrahnya. Nah kita ini sudah bisa merasakan mana perkara yang mendatangkan tumaknina dan mana yang bisa mendatangkan ribat, kegelisahan. Kita ini bisa merasakan. Kita ini manusia bukan robot. Bukan seperti apa? AI. Ya, bukan. Kita ini manusia. Punya rasa. Punya pikiran. Punya segalanya. Yang itu hampir-hampir tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Dan kita juga paham Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita ini sebentar. Hidup kita akan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, la tazulu qadama 'abdu yaumal qiyamah hatta yas'alu. Dua telapak kaki manusia akan tetap tegak di hadapan Allah hingga dia ditanya an umurihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Hidup kita, separuh hidup kita, sepertiga hidup kita, seperempat hidup kita untuk amal soleh kah? Atau sebaliknya? Ngerasa Bapak Ibu? Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, hisablah dirimu sebelum kita menghadap Allah dan kita dihisab oleh Allah. Kebayang nggak Bu? Ini pesan Nabi ini, ngomong masih di dunia ini kita. Ya, ngomong masih di dunia. Yang kedua apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Ditanya dua hal. Kalau umurnya cuma satu ditanya untuk apa ia habiskan. Kalau ilmunya untuk apa ia gunakan. Tapi harta ditanya dua hal. Min aina iktisabihi, dari mana ia mendapatkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan kemana harta itu Bapak Ibu. Kebayang enggak Bapak? Kita peroleh harta dari mana, dibelanjakan kemana? Itu akan ditanya sampai selesai oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan beranjak sampai selesai urusan. Yang keempat, wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan. Karena Bapak Ibu, tidak hanya harta, tidak hanya ilmu, ya, tidak hanya umum, tapi apa yang Allah karuniakan atas kita akan ditanya. Tangan akan ditanya, mata akan ditanya, kaki akan ditanya. Seluruh tubuh anggota kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak ditanya apa? Mulut. Ya. Gitulah Bapak Ibu. Nah karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
memberikan pesan yang sangat-sangat khususnya untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Tapi apa urgensinya sama bapak-bapak? Karena istrinya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'saran nisa, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar memohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka paling banyak." Gimana Bu? Ngeri apa ngeri banget Bu? Gimana Pak? Ngeri apa ngeri banget Pak? Ini hadis untuk ibu-ibu. Tapi ingat Pak, ini tanggung jawabnya kita atas istri-istri kita. Memang pertanyaannya, bapak-bapak mau istri-istri bapak masuk neraka? Mau Pak? Enggak. Enggak kan? Nah, itu tugasnya kita. Ibu-ibu di sini insya Allah masuk surga semua lah. Ya, itu ibu-ibu di sana. Istri-istri bapak di sini nggak masuk surga semua. Itu istri-istri di sana ya Pak. Kenapa? Pertanyaan begini. Saya pernah suatu hari ngisi di Bukit Tinggi nih Pak, asli. Dan ngisi ibu-ibu ramai. Dia, Ustadz, mohon maaf, tanya boleh Ustadz? Iya. Ya Ibu gimana? Kenapa yang baginda Nabi minta itu perempuan saja suruh sedekah? Kenapa laki-laki tidak? Pikir-pikir, betul juga pertanyaan Ibu ini, ya kan? Betul itu pertanyaannya. Kalau kita belajar tentang hukum-hukum nafkah, di antara begitu banyak hadis, maka di antaranya disebutkan nafkah yang engkau berikan kepada anakmu, sedekah. Nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu, ahli, sedekah. Nafkah yang engkau berikan kepada istrimu, sedekah. Jadi, apa yang kita nafkahkan kepada istri kita, sesuap makanan yang kita berikan kepada istri kita, sedekah. Makanya bapak-bapak itu harus memberikan sedekahnya terbaik. Sedekah paling banyak. Sedekah paling banyak. Karena apa? Karena dengan sedekah itu diantaranya Allah berikan hubbun yang paling qawiyun, hubbun yang kuat. Contoh Pak, contoh nih ya. Contoh aja Pak. Saya tanya dulu sama bapak-bapak. Bapak-bapak semua cinta sayang sama istri? Beneran? Iya ya? Oke. Ibu-ibu sayang sama suami Bu? Sayang. Oke. Pertanyaannya nih. Bapak-bapak, misal Pak. Misal bapak-bapak itu, istri bapak itu sakit ginjal. Takdirnya harus diambil dua-duanya. Lebih-lebih takdirnya ginjalnya cocok pula sama ginjal bapak. Kira-kira mau kasih ginjalnya satu sama ibu Pak? Mau? Mau ya? Mau. Bu? Halo Bu? Misal Bu, suami ibu sakit ginjal. Harus diambil dua-duanya. Takdirnya sama ginjal ibu. Mau kasih ginjalnya sama bapak satu Bu? Mau Bu? Enggak. Iya. Karena apa? Karena sedekahnya bapak-bapakku kurang. Coba Bu, coba Pak. Bapak sedekahnya, nafkahnya ke istri sehari 300.000. Kira-kira istri cinta? Atau cinta banget? Tapi misalnya bapak-bapak nafkah sehari 20.000. Kira-kira istri cinta? Atau biasa aja? Biasa aja. Kalau bisa, jangan pulang sebelum ada uang. Ya kan? Tapi itu fitrah, gitu. Nah, kenapa? Karena perempuan kalau sedekah itu menumbuhkan sayangnya kepada keluarga jauh lebih besar. Coba ibu-ibu kalau yang senang sedekah, pasti dia sayang lembut kali sama suaminya mana ya. Tutur katanya kan dijaga. Loh, orang lain aja dibantu, apalagi keluarganya kan begitu. Kalau laki-laki berpikir sederhananya, orang lain saja dibantu, apalagi yang keluar dari rahimnya yang dirawat, dimau, ya pasti akan dibantu.
Itulah fitrah. Kenapa perempuan itu banyak diminta banyak sedekah? Ya, kenapa ya sedekah? Kemudian yang kedua, perbanyaklah istighfar. Kenapa perempuan banyak istighfar? Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka para istri, para wanita itu durhaka kepada Allah? Maka baginda Nabi SAW jawab, mereka durhaka kepada suami. Ketika melihat keburukan suami sekali saja, hampir-hampir seluruh kebaikan suami hilang di matanya. Betul, Pak? Korban, Pak, ini ya. Insyaallah. Betul, Bu? Enggak, kalau ibu enggak ya. Tapi kadang-kadang ya juga. Tapi begitulah, Bu. Tapi ingat, Pak, meskipun takdirnya perempuan begitu, meskipun takdirnya perempuan itu Allah bagi Nabi SAW sebutkan itu, dan Allah takdirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpinnya para wanita. Tapi kita harus ingat apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? Surga tetap ada di bawah telapak kaki ibu. Istri kita itu ibu dari anak-anak kita. Mau anak-anak kita masuk neraka? Tidak, pasti tidak. Maka kita yang punya qawwam, yang Allah kasih mahkota di kepala, harus kita jaga istri-istri kita. Harus kita lindungi, harus kita jaga, harus kita ayomi. Secerewet apapun, sekencang apapun kesal. Karena itu adalah yang harus jaga oleh kita, Bapak. Ngeri nggak, Bapak? Inilah pentingnya dua hal yang disebutkan Nabi. Sedekah dan istighfar. Gampang nggak, Bapak? Gampang apa? Gampang banget. Wah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi memang mohon ampun sama Allah Ta'ala. Sedekah, gampang. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Amalan apa yang paling gampang di dalam Islam? Hah? Sedekah. Kenapa sedekah? Senyum sedekah. Kalau senyum sendiri di jalan tidak lah ya. Sedekah. Kalau senyum itu sedekah. Tapi kenapa? Amalan harta yang paling mudah itu memang betul sedekah. Bapak Ibu gampang. Kalau Bapak Ibu mau sholat, butuh waktu berapa lama kira-kira? Sholat isanya 10 menit lah ya. Enggak lah, 5 menit ya paling cepat. Mau puasa berapa lama? Dari waktu fajar sampai maghrib. Mau baca Quran berapa lama? Mungkin berapa menit. Tapi kalau sedekah bisa cukup 1 detik. Apa buktinya? Ada duit 1.000, masukin kantong, belum. Makanya orang yang telah meninggal, mereka ingin balik ke dunia hanya ingin bersedekah. Kenapa mereka nggak minta pergi haji? Yang hari ini antrian panjang dan masih itu panjang deh. Tapi milih sedekah karena cukup 1 detik pejam mata, tutup mata lagi, amal yang mengalir. Bayangkan, kebayang nggak bahwa ada amal yang bisa kita kerjakan dalam waktu singkat, pahalanya terus mengalir. Nah, di antara hal yang harus dilakukan adalah sibuk-sibuk beramal soleh. Karena kalau kita tidak sibuk-sibuk beramal soleh, pasti kita sibuk beramal salah. Dan kita tahu Bapak Ibu, ketika hidup di dunia sudah tidak ada masa lagi buat kita. Kecuali apa? Harus punya bekal yang pahalanya mengalir. Di antaranya adalah sedekah. Dan Bapak Ibu telah pernah memberikan amanah itu kepada kami, kepada BWA. Yang kami doakan Bapak Ibu diberikan Allah Ta'ala pahala yang mengalir abadi. Ya, kenapa kami sering-sering mengajak kebaikan? Karena kebaikan itu tidak cukup sekali kita menunaikannya. Wong kita makan saja cukup sehari sekali, Pak. Hah? Cukup nggak? Harus berapa kira-kira minimal?
Oh, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ya kan? Itu untuk bekal hidup kita, nyambung hidup kita, dalam tanda kutip nyambung nyawa kita. Lalu kita ini mau menghadap Allah yang waktunya abadan. Ya masa kita sedekah sekali, ngerasa, oh kemarin saya sudah sedekah ya, masa ya sedekah lagi? Iya kan? Ngerasanya begitu. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita memberikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan atas kita, maka baginda Nabi SAW katakan, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin, ingat, satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Mau kita ketika menghadap Allah kesusahan-kesusahan itu dihilangkan? Bantu. Apa hanya satu? Tidak, sering-sering. Yang kedua, baginda Nabi SAW katakan, barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Urusan apa saja. Apatah lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ini kalau di BWA diantaranya dari 8 program, Bapak itu memudahkan saudara-saudara kita di pedalaman yang nan jauh di sana mudah dapat Quran. Bukan hanya mudah dapat Quran Bapak Ibu, mereka bahkan rindu, nangis, sedih. Kenapa? Untuk beli Qurannya ongkosnya mahal, bukan Qurannya yang mahal, ongkosnya mahal. Qurannya sama aja, tapi biaya untuk bolak-baliknya itu Masya Allah. Nah kita memudahkan urusan, apalagi yang kita mudahkan adalah, kita hantarkan adalah hidayah. Al-Quran, mukjizatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita bahwa kebaikan yang kita lakukan menenteramkan kita. Ya, bekal kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Percaya Bapak Ibu? Dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Bayangin, yang ganti siapa? Allah. Bukannya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bantu dan amanah-amanah Bapak Ibu sekalian, insyaallah sudah terdistribusi, terbagikan. Kenapa? Ini beberapa pekan waktu yang lalu, kalau yang baru belum dikasih ke, sudah kemarin baru selesai distribusi wakaf Al-Quran ke Papua sebanyak 60.000 mushaf wakaf. Coba bayangin Bapak Ibu, kira-kira terbantu, tertolong nggak mereka? Ya, dan senangnya luar biasa. Perjalanannya taruhannya nyawa. Dan musuh yang paling berat ketika di Papua apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Hah? Kira-kira apa? Kalau distribusi ke Papua, musuh yang paling berat itu apa? Hah? OPM? Bukan. Apa? Bukan. Kalau transportasi biasa jalan itu 2 minggu itu naik. Sekarang ada alhamdulillah pesawat. Kalau sebelumnya BWA 2009 atau 2010 itu nyampe ke lokasi butuh waktu sekitar hampir 1 bulan untuk 1 titik. Sekarang kan ada pesawat kan. Apa musuh? Bukan musuh. Apa lawan di antara yang paling berat Bapak Ibu? Nyamuk. Nyamuknya mematikan. Coba Bapak Ibu tanya kalau sudah tentara yang tugaskan di sana, itu musuh bukan OPM, nyamuk. Nyamuknya malaria, gigit bisa langsung keter itu. Coba Bapak Ibu bisa searching lah itu. Ya. Dan di antara kebaikan-kebaikan Bapak Ibu adalah ini. Dan insya Allah kami tunggu kebaikan-kebaikan selanjutnya.
Oh di sana. Bagi. Enggak di sana. Dunia kita punya alasan dengan Al-Quran yang tidak wajar untuk dipakai tentunya perasaan kan rasa sedih. Seperti inilah akses jalan yang harus kita lalui untuk sampai ke Sungai Nisai. Perjalanan sangat memacu adrenalin. Mudah-mudahan dengan perjalanan sangat sulit ini dengan pahala yang akan didapatkan dengan khususnya kepada perawat. Coba bayangin, itu di antara jalannya berbeda. Kita selamat sampai ke Sungai bisa melihat kondisi jalan yang kita lewati untuk menuju ke Kecamatan Binungu, memberikan 240 Al-Quran untuk usaha muslim tadi sana. Nah, kita ini akan menuju ke daerah Desa Lubang Tanda. Untuk sampai ke Desa Lubang Tanda itu, alat transportasi yang kita gunakan ini namanya molek. Jadi nanti tim akan naik ke sini naik molek beserta Al-Quran yang kita berikan di sana. Perjalanan kurang lebih selama 5 jam sampai. Sahabat dokter, kita sedang mengakali mobil ini bisa lewat dengan mungkin juga dengan cara yang mobil ini bisa lewat. Gimana Pak? Inilah kira-kira di antara ribuan kisah. Kalau ini udah cukup ekstrim, tapi belum ekstrim sekali. Karena perjalanannya untuk sampai lokasi 6-7 jam. Jadi dari sini kemana Pak? Sini Palembang ya? Dari sini Jakarta Pak ya? Nah, ini saya cepatkan. Ini udah mau masuk Isya. Tapi gambarannya Bapak Ibu, bahwa yang kita ingin hadiahkan amal-amal kita tentu ingin untuk kedua orang tua kita. Mau kita sedekahkan amal-amal kita ini untuk Bapak Ibu kita? Iya. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang-orang yang
ketika Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa terlebih dahulu aku harus berbakti? Siapa Pak? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Bapak, ayah. Ibunya ada berapa Pak? Satu. Ibunya satu lah Pak. Jangan tiga. Marah nanti istri. Ibunya ada berapa Pak? Satu. Iya, kalau tiga kali disebut ya ada, ibunya ada satu. Tapi bang, kita ini diminta oleh baginda Nabi untuk memuliakan, baik di dunia maupun ya. Maka baginda Nabi saya berpesan, kalau ibu masih di dunia, perlakukanlah dengan baik. Tapi kalau sudah nggak ada, berikanlah pahala untuk. Maka ketika sahabat Sa'ad bin Ubadah bertanya, wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apakah ketika aku bersedekah atas namanya diterima? Maka baginda menjawab, ya. Bayangin, tidak ada kebaikan hari ini kecuali sedekahkan untuk almarhum dan almarhumah bapak ibu kita, untuk diri kita, keluarga kita. Ditambah lagi, di antara amanah-amanah yang nanti akan kita berikan adalah ini, bapak ibu. Ya. Jadi salah satu hambatan yang dijalankan. Jadi jadi salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman, ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi bukan ya, dan tingkat resikonya lebih besar. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman kita Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air turun maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mantakai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga Islam yang ada di pedalaman Desa Mantakai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan aspek dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mendukung dakwah ini dengan mewakaf Al-Quran di badan wakaf Al-Quran, dan mudah-mudahan para mu'alaf perhatian mereka dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ya, kita akan jaga akidah saudara kita. Setuju Bapak Ibu? Maka ini sudah masuk Isya, jadi kami mengajak kembali amal saleh kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti selepas salat Isya, barangkali Bapak Ibu mau wakaf kembali. Ustaz, saya kemarin baru wakaf 1, hari ini saya mau wakaf 100. Ustaz, saya kemarin wakafnya 10, hari ini saya mau wakaf 1000 Quran. Kenapa Bapak Ibu? Kita bantu, kita tolong, kita jaga akidah saudara kita. Bayangkan Bapak Ibu, mau nggak mereka murtad lagi? Saya udah ketemu dengan beliau kemarin. Beliau cerita panjang. Di antaranya itu ya Allah, berat kali untuk perjuangannya. Yang paling berat di antaranya adalah denda. Beliau ini mu'alaf.
Ustadz Muhammad Yamin ini mu'allaf dan hari ini berpartner dengan BWA. 15 hari dakwah dengan BWA, 15 hari di pedalaman di tempat tadi dengan timnya. Gantian, timnya yang masuk, beliau balik lagi dan seterusnya. Nah, itulah kita harus sokong. Siap Bapak Ibu sokong kembali? Siap, insyaallah. Yakinkan amal soleh kita menjadi kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukupkan karena sudah waktu Isya. Nanti Bapak Ibu yang belum wakaf kembali nanti dibantu oleh Ustaz Adi insyaallah. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Azam dari Batam Kepulauan Riau yang telah menginspirasi kita pada malam hari ini. Jamaah sekalian nanti yang ingin berwakaf dengan paket-paket terbaik ini ada paket-paket wakafnya dari mulai 100 mushaf Al-Quran, 50 mushaf 7.500, 20 mushaf 3 juta, 10 mushaf Al-Quran 1.500.000 rupiah dan 5 mushaf Al-Quran senilai 750.000 rupiah. Mohon nanti Pak silakan bisa menemui tim BWA selepas sholat Isya ini. Insyaallah mudah-mudahan setiap kita bisa berwakaf Al-Quran sehingga dari bisa masuk ke pedalaman untuk membina mualaf yang alhamdulillah dengan wasilah dakwah kita mereka bisa meraih itu. Baik, nanti juga ada brosur yang akan dibagikan jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Insyaallah. Allah